Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang cukup terpukul oleh pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang sulit, apalagi sekarang diambang resesi, berbagai negara membuat permintaan kredit dari nasabah menurun atau melambat sampai resiko kredit macetnya juga kian meningkat. Modal bank pun diprediksi akan banyak tergerus di tahun ini. Untuk itu sejumlah otoritas moneter atau bank sentral di beberapa negara yang ada di dunia akhirnya mengeluarkan sejumlah stimulus atau kebijakan untuk meringankan beban bank dan memperkuat permodalan bank. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita akan bahas bersama bagaimana sih misi penyelamatan bank di tengah ancaman resesi. Kita tahu salah satu negara yang cukup cepat mengeluarkan kebijakan untuk menyehatkan kondisi perbankan adalah Inggris. Karena sejak akhir Maret 2020 lalu, Prudential Regulator Authority atau PRA dari Bank of England ini telah meminta bank di Inggris untuk menangguhkan atau menyetop sementara untuk pembayaran dividen atau buyback atau pembelian kembali saham sampai ke akhir 2020 mendatang. Bahkan pembayaran dividen 2019 ini juga ikut dibatalkan ya. Selain itu PRA juga mengharapkan bank untuk tidak lagi membayar bonus tunai kepada staf-staf senior. Karena berdasarkan penilaian Financial Policy Committee and the Prudential Regulation Committee, memasuki kuartal 2 kemarin ketika dirilis kebijakan ini, bank sebetulnya memang memiliki posisi permodalan yang kuat, bahkan dikatakan lebih dari cukup untuk mengantisipasi dampak dari resesi Inggris yang akhirnya kemarin juga sudah resmi terjadi ya, resesi di Inggris dan dampak ketidakpastian global lainnya. Tapi tetap saja kebijakan pembatasan dividen ataupun kebijakan lainnya, dividen capping dan yang lain-lain itu tetap harus dilakukan untuk mencegah permodalan bank tergerus karena bank punya peran penting nih dalam mendukung perekonomian apalagi di tengah ancaman resesi seperti sekarang. Dan selain Inggris, pada bulan Juli akhirnya Australia juga mengambil langkah yang sama ya. Australian Prudential Regulation Authority atau APRA menyarankan bank supaya lebih hati-hati lagi dalam merencanakan distribusi modal termasuk untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham ya. Jadi sampai akhir tahun ini bank diminta untuk mempertahankan setidaknya setengah dari pendapatan mereka ketika membuat keputusan tentang distribusi modal. Jadi seandainya memang mau tetap dibagikan dividen tapi dibatasi ya, tidak sampai 100% dari laba dan disarankan maksimal 50% sehingga masih ada setengah dari pendapatan perbankan. Kemudian bank juga diminta untuk memanfaatkan rencana reinvestasi dari dividen-dividen tadi atau mungkin cara-cara yang lainnya untuk bisa mengimbangi penurunan modal kalau tadi karena ada pembagian dividen. Nah, kebijakan ini juga diperlukan sekali lagi supaya bank bisa tetap menopang perekonomian di tengah ancaman resesi yang juga sekarang sedang menghantui Australia. Kemudian hampir bersamaan dengan Australia di bulan yang sama juga di bulan Juli, Singapura juga mengeluarkan kebijakan yang serupa ya. Apalagi pada bulan Juli lalu kita mungkin ingat bagaimana Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sudah sah masuk ke jurang resesi. Sehingga Monetary Authority of Singapore (MAS) waktu itu sudah meminta bank untuk membatasi nih total dividen per saham di tahun 2020 ini hanya sebesar 60% dari dividen per saham di tahun 2019. Selain itu, bank juga diminta untuk memberi opsi kepada pemegang saham bisa menerima dividennya dalam bentuk saham atau warkat sebagai pengganti uang tunai. Nah, sama seperti Australia, permodalan bank di Singapura ini sebetulnya kalau dilihat juga masih dalam posisi yang kuat, artinya nggak terlalu rentan. Sehingga pembatasan dividen adalah langkah pencegahannya supaya tidak untuk bisa meningkatkan ketahanan dan kapasitas permodalan bank. Nah, dalam mendukung pinjaman kepada bisnis dan individu di tengah pandemi seperti ini, jadi bank masih mampu gitu ya. Nah, hal yang sama juga kemudian dilakukan oleh negara adidaya Amerika Serikat ya, sedikit lebih dulu daripada Australia dan Singapura sejak Juni. Kalau Australia dan Singapura tadi Juli, ini The Fed sejak Juni, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed juga sudah membatasi pembayaran dividen dan buyback saham perbankan setidaknya sampai kuartal keempat tahun ini atau sampai akhir tahun juga. Jadi di kuartal ketiga nanti bank-bank yang ada di Amerika Serikat tidak boleh membayar dividen lebih dari yang sudah diberikan pada kuartal kedua kemarin. Dan pembayarannya juga tidak bisa melebihi pendapatan bersih rata-rata selama 4 kuartal terakhir. Kebijakan ini juga dikeluarkan setelah hasil
tes stres ternyata menunjukkan bahwa beberapa bank itu bisa menghadapi kerugian modal yang signifikan di tengah pandemi ya. Bahkan sekelas Amerika Serikat saja sudah ada tekanan sebegitu besar. Dan tindakan The Fed ini belum pernah terjadi loh sebelumnya. Sehingga ini berarti genting sekali gitu ya. Dan yang terbaru sebagai langkah antisipasi lanjutan tidak hanya sampai di situ saja, The Fed juga pada 10 Agustus kemarin akhirnya meminta bank untuk mulai menyiapkan tambahan modal penyangga per 1 Oktober mendatang ya. Jadi tambahan modal ini diwajibkan bagi bank-bank dengan aset di atas 100 miliar dolar Amerika Serikat. Itu tadi ada beberapa negara yang sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan atau menyehatkan kondisi perbankan di tengah ancaman resesi. Pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Apa saja yang sudah dilakukan ya? Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah menerbitkan sejumlah stimulus untuk melonggarkan likuiditas atau meningkatkan permodalan bank. Ini dilakukan supaya stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak pandemi, apalagi di tengah ancaman resesi yang menghantui Indonesia karena kita sudah masuk ke fase resesi teknikal. Nah, yang pertama apa sih? Yang pertama, ini ada kewajiban pemenuhan tambahan modal penyangga Bank Buku 3 dan Bank Buku 4 yang ditiadakan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian batas minimum untuk pemenuhan liquidity coverage ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR bagi Bank Buku 3, Bank Buku 4, dan bank asing itu juga diturunkan. Harusnya dalam keadaan normal itu sampai 100%, tapi sekarang diturunkan menjadi hanya 85% sampai 31 Maret 2021 juga. Kemudian OJK juga menerapkan penundaan penerapan Basel III Reform sampai 1 Januari 2023 sehingga ketentuan modal bank umum konvensional atau syariah yang saat ini itu masih mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan yang terbaru ini baru kajian ya, OJK juga membuka opsi untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur-debitur yang memang terdampak pandemi COVID-19 karena melihat kok kayaknya dunia usaha masih butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kembali bangkit. Dan dalam hal ini OJK juga menegaskan kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak akan merugikan pihak bank ya, karena kondisinya kalau selama masa pandemi biasanya kredit macet itu kan akan meningkat ya karena kondisi ekonomi sedang sulit. Maka sebenarnya perbankan itu diharuskan kalau ada kredit macet dibentuk yang namanya biaya pencadangan yang bisa menggerus permodalan. Tapi dengan adanya restrukturisasi kredit yang kemudian diatur oleh OJK dalam POJK nomor 11, bank diperbolehkan untuk mencantumkan status kredit yang direstrukturisasi yang harusnya tadi kredit macet bisa dicantumkan ke kategori lancar. Jadi perbankan ini tidak perlu lagi menyisihkan biaya pencadangan, bahkan ini dikatakan bisa menghemat sampai 103 triliun rupiah. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana dengan kebijakan pembatasan dividen ya yang dikeluarkan oleh beberapa negara lainnya sebelumnya, sejauh ini memang Indonesia belum punya aturannya. Begitu juga dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, bahkan Bank Negara Malaysia atau BMN juga baru saja memberi sinyal belum akan mengikuti langkah-langkah negara lain yang tadi untuk membatasi pembayaran dividen. Dan ada kebijakan moratorium pembayaran kredit yang harusnya berakhir pada September itu juga tidak akan dilanjutkan, tapi kemudian diubah dengan kebijakan restrukturisasi kredit ya. Jadi mirip-mirip dengan Indonesia, tapi mungkin perlu dikaji karena melihat bank-bank sentral atau otoritas moneter negara lainnya juga menerapkan hal yang sama. Sekali lagi ini demi perbankan juga, dan kita sebagai investor, Anda juga sebagai investor, ini menjadi sentimen utama tentu saja untuk saham-saham di perbankan. Kita harus bisa melihat seperti apa otoritas moneter atau bank sentral di Indonesia ini memperlakukan perbankan kita di tengah ancaman resesi supaya perbankan kita bisa selamat dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi.